Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi kita di halaqah Ramadan di hari yang ke-29. Tanda diterimanya amalan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, sesungguhnya diterimanya amalan seorang hamba atau tidaknya adalah termasuk perkara gaib yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Ta'ala. Allah lah satu-satunya zat yang mengetahui amalan siapa yang diterima dan amalan siapa yang tertolak. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyeru pada malam terakhir bulan Ramadan, ya laita syi'ari man hadzal maqbul fanuhannihi wa man hadzal mahrum fanu'azzihi. Aduhai, andai aku tahu siapakah yang diterima amalannya, pastilah kami akan mengucapkan selamat kepadanya, dan siapa yang diharamkan darinya, maka kami akan berbela sungkawa padanya. Para sahabat pun sangat khawatir amalan mereka di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah mengatakan, kanu yada'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan wa yada'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Dahulu kala mereka berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan agar Allah Ta'ala pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Mereka juga berdoa selama 6 bulan setelahnya agar Allah Ta'ala menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Lihat juga bagaimana Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam, kekasih Allah Ta'ala, ketika membangun pondasi-pondasi Ka'bah dan itu merupakan sebuah amal kebaikan, beliau lantas berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Beliau yang merupakan kekasih Allah saja khawatir dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita harus lebih khawatir dan takut apabila amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka para ulama yang lurus menyebutkan beberapa tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Jalla wa'ala. Di antaranya yang pertama, dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan lain setelahnya. Seorang hamba yang amalannya diterima oleh Allah Ta'ala, maka ia akan diberikan taufik untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan lain setelahnya. Karena sejatinya amal saleh dan kebaikan merupakan mata rantai yang tak terputus. Selesai melakukan sebuah ketaatan, maka akan datang ketaatan berikutnya. Para ulama mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika membahas tafsir surah Al-Lail mengatakan, min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha, wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, inna mu'awadata siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabulis sawmi Ramadan, fa inna Allaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dah. Membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah, jika menerima suatu amal hamba, maka Allah beri ia taufik untuk melakukan amal salih setelahnya. Kemudian beliau melanjutkan, kama qala ba'duhum, thawabul hasanah al-hasanah ba'daha, faman amila hasanatan thumma atba'aha ba'du bihasanatin, kana dhalika alamatu ala qabulil hasanah al-ula, kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin, karena dzalika alamatu raddil hasanah wa adami qabuliha. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sebagaimana siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan keburukan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya.
Beliau juga mengatakan, "Man 'amila ta'atan minat ta'at wa faragha minha fa 'alamatu qabuliha ay yasilaha bi ta'atin ukhra." Barang siapa yang melakukan salah satu amalan ketaatan hingga selesai, tanda Allah menerima amalan ketaatan tersebut adalah dengan munculnya kemauan untuk menyambungnya dengan ketaatan yang lain. Kedua, istiqomah dalam beramal. Tanda amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya sifat istiqomah beramal saleh setelah Ramadan. Hati dan pikiran selalu mengarahkan raga untuk terus melanjutkan amal ibadah yang telah ia lakukan selama bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu aktivitas, maka beliau berusaha melanggengkannya, menjadikannya rutin. Adapun yang ketiga, muncul pengaruh positif di mana kondisi seseorang setelah melakukan ketaatan lebih baik dari sebelumnya. Tanda amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya pengaruh positif pada diri setelah Ramadan berlalu. Pengaruh positif tersebut tampak pada akhlak, jiwa, dan aktivitas keseharian. Inilah kehidupan yang baik setelah beramal, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Saat seseorang telah beramal dan melakukan berbagai macam amalan, namun ia tidak merasa bahagia dan tenang, maka ia perlu curiga dan takut. Jangan-jangan amal ibadah yang selama ini dilakukannya belum diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan-jangan ia tidak ikhlas di dalam mengerjakannya. Jangan-jangan amal ibadah yang dilakukannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Wa min alamatil qabul insyirahus sadri wal istiqamah 'alal khair wal musara'ah ila ta'at wal hadar minas sayyi'at. Fa idza qalla syarruhu wa kathura khairuhu wa insyaraha sadruhu lil khairi fa hadhihi min alamatit taufiq wal qabul an takuna haluhu ahsan." Maka di antara tanda-tanda diterimanya sebuah amal, lapangnya dada, istiqamah di atas kebaikan, bergegas dalam ketaatan, berhati-hati dari keburukan dan dosa. Saat kejelekannya menjadi sedikit, kebaikannya bertambah, dan hatinya merasa tenang kepada kebaikan, maka inilah tanda-tanda taufik dan diterimanya amalan, yaitu keadaan dan kondisinya berubah menjadi lebih baik. Hal senada juga dikatakan oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Inna min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halul muslim ba'dahu ahsan min halihi qabla Ramadan, li'anna al-hasanah tad'u ila al-hasanah wal 'amalus salih yad'u ila al-'amalis salih." Di antara tanda diterimanya amal salih di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya dan amal saleh akan mengajak pada amal saleh lainnya. Yang terakhir, tanda diterimanya amal Ramadan kita yang keempat, tidak mau bermaksiat lagi. Tanda amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hilangnya kemauan untuk melakukan maksiat atau lenyapnya keinginan untuk melakukan kembali kemaksiatan yang pernah menjadi kebiasaannya di masa lalu. Sebab orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ridai untuk mendapatkan derajat takwa yang tinggi, tentu Allah Subhanahu wa taala juga akan melindungi dan menjauhkan hambanya tersebut dari berbagai bentuk hal-hal yang bertolak belakang dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan.
Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Terakhir, mari kita simak pesan dari Asy-Syaikh Abdul Az-Zafiri hafizahullah. Beliau mengatakan, apabila engkau melihat pada dirimu wahai hamba Allah, ternyata telah berubah keadaanmu pada bulan Ramadan dan setelah Ramadan dari apa yang engkau telah lakukan sebelum Ramadan, maka ketahuilah bahwasanya engkau telah memperoleh buah ini. Kemudian jika tadinya engkau seorang yang lalai dalam menunaikan kewajiban dan fardu-fardu, lalu berubah keadaanmu di bulan Ramadan, maka ketahuilah bahwasanya engkau telah memperoleh ketakwaan, yang hal itu adalah buahnya puasa. Apabila engkau melihat pada dirimu sebelum Ramadan, melakukan sebagian kemaksiatan dan kemungkaran, dan berubahnya keadaanmu setelah Ramadan, maka ketahuilah bahwasanya engkau telah memperoleh bonus Ramadan. Bonus puasa yaitu ketakwaan, yang jika didapati di hati seorang hamba, maka akan menjadi pendorong baginya mengerjakan ketakwaan dan meninggalkan larangan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun jika keadaanmu di bulan Ramadan dan setelah Ramadan sebagaimana keadaanmu sebelum Ramadan, maka ketahuilah bahwa puasamu semata-mata menahan dari makan dan minum. Dan ini merupakan musibah. Ini adalah musibah yang seseorang pantas menangisi keadaannya, bahwasanya telah datang Ramadan dan telah pergi pula Ramadan, namun dia tidak memperoleh buah Ramadan dan bonus Ramadan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.